Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke-54 adalah al-qawi. Wala yaruddu qada'ah. Yang bisa menolak hanyalah doa. Karena tidak ada yang bisa merubah qada'nya Allah kecuali doa. Di mana qada'nya Allah itu bisa dirubah dengan memohon doa kepada Allah untuk dimintakan yang lebih baik. Namun jangan kita berpikiran, jangan kita mengatakan bahwa tidak usahlah berdoa, kan sudah ada qadarnya. Pemikiran yang seperti itu, mengatakan hal yang seperti ini, namanya adalah mengkufuri terhadap ayat. Karena doa itu diperintahkan. Kalau bicara qadar, kita hanya percaya bahwa segala sesuatu sudah ada qadarnya. Kalau diperintah doa, ya kita berdoa. Bahwasanya Allah juga memerintahkan terhadap hambanya. Di dalam bahasan ini bahwa Asmaul Husna sendiri bisa menjadi ritual atau menjadi amalan syariah untuk digunakan zikir terlebih dahulu sebelum berdoa. Jadi kita lebih khusyuk dalam meminta kepada Allah. Kemudian yang ke-55 adalah al-matin. Al-matin al-jabarut. Makna dari al-jabarut ada beberapa hal, ialah diantaranya kalau Allah sudah punya kehendak, tidak ada yang boleh menolak. Contohnya adalah perintahnya Allah dan juga larangannya Allah. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Contohnya lagi bahwa Allah memerintah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan, datang ajal terhadap diri kalian masing-masing. Nah, hal ini mengisyaratkan, mengartikan bahwa semua harus ibadah sampai palpati tidak ada yang diberi dispensasi. Tidak ada hal-hal yang memprioritaskan seseorang untuk tidak ibadah kepada Allah. Selanjutnya di antara makna al-jabarut bahwa ada golongan pecahan dari Islam yang memiliki pengertian kalau sudah sampai ke level tertentu dia memiliki pengertian sudah bebas dari perintah syar'i, karena dia al-yakin itu diartikan dengan pengertian yang menurut pemahamannya sendiri, menurut nalarnya sendiri, menurut ro'yunya sendiri, dan ini menjadi keliru. Nah, kalau makna yang dikategorikan al-yakin itu al-maut, kenapa? Karena orang yang wafat itu akan melihat sesuatu yang asalnya kabar berita menjadi sebuah kenyataan. Contohnya tentang kubur, siksa akhirat, dunia, siksa pahala, bahkan surga dan neraka. Nah, inilah yang harus difahami tentang perintahnya Allah, yang mana perintah Allah itu juga larangan Allah adalah sesuatu yang mutlak harus dikerjakan. Selanjutnya adalah al-hikmatu syiddah. Nah, di mana di antara pengertiannya adalah hikmah mengharuskan yang keras. Kalau tidak keras justru tidak memunculkan sebuah hikmah. Contohnya, orang yang zina kemudian dijilid, diranjam. Orang yang mencuri kemudian dipotong tangan. Bahkan hukum qisasnya harus dilaksanakan. Ketika kerasnya hukum ditegakkan, maka muncullah sebuah hikmah. Seperti di Makkah, karena hukum semua itu berlaku, maka hikmahnya bahwa angka pembunuhan itu menjadi sangat kecil dan lain-lain sebagainya. Masih banyak contohnya. Tapi kita ambil sebuah pengertian bahwa al-hikmatu syiddah, di mana hikmah yang mengharuskan yang keras, yang tegas, itu tujuannya untuk memberikan hikmah, sebuah nasihat yang memiliki efek luar biasa di dalam menjalani hukum-hukum Islam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Al-Huwaili, Imam Malik bin Dinar, seorang ulama di mana beliau adalah ahli ibadah, ahli hadis, doanya juga mustajab. Suatu saat beliau difitnah dan dipojokkan oleh seseorang. Gara-gara hal itu dan gara-gara ngurusi peristiwa tersebut, kemudian sampai beliau jarang deres, sehingga ingatnya kepada Allah itu menjadi terganggu. Akhirnya beliau berdoa dengan isi doa, Allahumma inna hadza qad syaghalana an dzikrika farihna minha kaifa syi'ta.
Ya Allah, rajul ini sudah merepotkan, sudah menyibukkan untuk saya, untuk zikir kepada Engkau Allah. Maka istirahatkanlah dia sekehendak Engkau Allah. Nah, kemudian fasaqata ar-rajula ala wajhihi maitan. Lantas dengan lantaran doanya Malik bin Dinar, rajul tersebut kemudian wafat. Inilah mustajabnya doa. Nah, kemudian kalau kita menilai kok sekejam itu, bahwa Allah sudah mengukur tingkat dosanya orang ini. Karena orang alim, ahli ibadah, ahli ilmu, orang yang dekat dengan Allah, kalau kemudian diganggu, maka Allah tidak akan ridho. 59 Al-Mubdi'u Thumma bada al-khalqah, di mana sebuah riwayat dalam Abu Dawud menyebutkan, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Qala rabbi wa madza uktub? Qala uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Rawahu Abu Dawud. Artinya bahwa sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian di mana ketika pena diciptakan oleh Allah, lalu Allah memerintahkan terhadapnya untuk menulis. Pena bertanya, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Kemudian pena diberikan perintah dan firman oleh Allah, tulislah takdir-takdir semua manusia sampai terjadinya hari kiamat. Selanjutnya ke-60 adalah al-mu'ayyid wa ba'dal mamat ila hayat yaumal qiyamah, dan setelahnya kematian menuju kehidupan pada hari kiamat. Namun ada yang setelah mati dihidupkan sebelum hari kiamat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 259. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha famatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsa. Kisah dari seorang nabi yang meminta terhadap sebuah desa dibangkitkan kembali setelah mereka mati selama 100 tahun. Ini terjadi pada zaman setelahnya Nabi Musa. Dan di mana bahwa ini membuktikan ada orang-orang yang dibangkitkannya itu sebelum hari kiamat. Ini memperjelas bahwa tidak hanya hari kiamat semuanya akan bangkit, namun ada hambanya Allah yang dibangkitkan sebelum hari kiamat terjadi sebagai bukti mukjizat di hadapan manusia. Sedangkan saat itu adalah di hadapan nabinya Allah. Kemudian termasuk kisah dari Ashabul Kahfi dibangkitkan setelah 300 tahun, itu pun adalah bukti mukjizat bahwa Allah mampu dan mereka bisa hidup kembali. Kemudian setelah sekian tahun ada yang wafat dan ada yang mati, setelahnya dibangkitkan hanya sebentar saja, mengembalikan kepada kekuasaannya Allah setelah hidup, kemudian wafat dan berkumpul di hadapan Allah. Suatu kenyataan bahwa Allah akan menghidupkan kembali dan nantinya kita akan langsung berkumpul kepada Allah di hadapan Allah. Selanjutnya adalah ke-61 al-muhyi, menghidupkan. Ada dua hal, menghidupkan secara hissi dan menghidupkan secara maknawi. Menghidupkan secara hissi bisa dilihat oleh kedua mata kita. Contohnya adalah makhluk asalnya itu bermula dari yang mati, ialah air sperma. Begitu juga dengan manusia ini, diawali dari air sperma, kemudian dihidupkan. Bumi yang mati terus dihidupkan menjadi gemah ripah, loh jinawi secara hissi. Allah menghidupkan. Kemudian yang kedua adalah secara maknawi, di mana hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya hati yang asalnya mati akhirnya hidup dan dengan diberi iman atau hidayah. Meskipun hal ini tidak bisa dilihat langsung oleh panca indera, namun yang memiliki hati dihidupkannya keimanan di dalam hatinya tentunya bisa merasakan atau bagaimana Allah memberikan hidayah di dalam hatinya dan dia bisa merasakan hal itu, nikmatnya keimanan. Selanjutnya ke-62 al-mumit, mematikan. Juga ada dua sisi. Yang pertama adalah mematikan dengan hissi dan mematikan secara maknawi. Contohnya matinya hewan, manusia, bumi yang mati, tandus, gersang, itu juga adalah bagaimana Allah mematikan secara hissi. Kemudian yang kedua adalah secara maknawi, ialah hati yang tidak bisa
menerima terhadap kebenaran, di mana kebenaran Allah ini datang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Namun ketika Allah telah mematikan terhadap hatinya secara maknawi, maka dia tidak akan bisa menerima sekecil apapun. Kemudian ke-63, Al-Hayyu wal kalimatu fi zamaniha. Hidupnya Allah itu tidak ada batasnya, sampai kapan? Wal kamilati fi kulli awsafiha. Sifat hidupnya juga sempurna, artinya Allah tidak pernah sakit, lemah, ngantuk ataupun tidur. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Selanjutnya ke-72 adalah al-mu'akhir. Kalau Allah mengakhirkan siksa bagi orang yang melanggar, maka ada hikmahnya. Hikmahnya yaitu sebagai cobaan bagi yang melanggar atau orang lain. Kalau bagi yang melanggar, dia sadar tidak dengan diakhirkan siksaan itu, karena pada dasarnya bahwa Allah memberikan waktu terhadap mereka. Kalau bagi orang lain tentunya akan menjadi cobaan, akan menjadi sebuah perkiling nasihat. Melihat orang yang melanggar kok tidak disiksa, justru rezekinya lancar, itu adalah sesuatu banget, sesuatu sekali, di mana ada istilah yang dikenal dengan pengelulu di hadapan Allah. Pengelulu bagi hamba, di mana dia melanggar, dia maksiat kepada Allah, namun masih dalam keadaan yang rezekinya lancar, kemudian dia tetap keadaan baik-baik saja dan tidak mendapatkan peringatan siksa dari Allah yang begitu berat. Ini adalah sesuatu yang menjadi cobaan, menjadi perkeling bagi orang-orang iman, karena hasilnya orang-orang yang melanggar tentunya akan diingatkan seperti di atas tadi. Sadar atau tidak bahwa kita sedang dalam keadaan dilulu oleh Allah, diberikan pengelulu oleh Allah selama hidup di dunia. 75, al-zahir. Ada orang yang oleh Allah diberi ilmu, diberi pengetahuan baik secara akal tentang pemahaman atau pengambilan suatu hukum, dan nakli, punya ilmu Al-Quran dan hadisnya. Ada yang hanya akalnya saja, namun naklinya Allah tidak memberikan, sehingga ini menjadi bahaya. Kemudian ada orang yang oleh Allah diberi ilmu, diberi pengetahuan baik secara akal tentang pemahaman atau pengambilan sebuah hukum, dan juga naklinya punya ilmu, yaitu pengetahuan terhadap Al-Quran dan juga Al-Hadisnya. Namun ada yang hanya akal, tetapi naklinya Allah tidak memberikan kepada mereka. Jadi dalam pemahamannya, pengambilan hukumnya bisa, tapi secara keilmuan dia tidak memiliki, tidak mempelajari. Ini na'udzubillah min syarri dzalik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.